Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emperor Satria dengan NIM 14076240056 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan terkait apakah Indonesia termasuk sekularisme atau bukan, lalu dikaitkan berdasarkan pandangan filsafat dengan dosen pengampu Dr. Abdul Haris Fatkihifon, MSI. Sebelum memasuki pembahasan, apakah Indonesia termasuk negara yang menganut aliran sekularisme atau tidak? Di sini saya akan menjelaskan apa itu sekularisme. Sekularisme berdasarkan pandangan filsafat dan tokoh penting yang membahas tentang sekularisme. Sekularisme adalah prinsip yang memisahkan urusan agama dari urusan negara dan kehidupan publik atau masyarakat. Sebagai pandangan filsafat, sekularisme menafsirkan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip duniawi tanpa merujuk pada ajaran agama. Jika di negara sendiri, sekularisme berarti negara bersikap netral terhadap agama, tidak memihak atau mendasarkan kebijakan pada satu agama tertentu. Selanjutnya, pandangan filsafat dan tokoh penting dalam sekularisme. Yang pertama ada Dante Alighieri, sekitar tahun 1265 sampai 1321 Masehi. Dalam karyanya De Monarchia, Dante menjadi salah satu pemikir pertama yang secara sistematis mengusulkan pemisahan antara kekuasaan religius dan sekuler. Ia menentang supremasi gereja atas negara dan mengusulkan agar otoritas duniawi dan agama berjalan terpisah. Lalu yang kedua ada Marsilius Padua dan William Ockham. Keduanya juga mengkritik kekuasaan absolut gereja dan mengembangkan argumen tentang pentingnya otoritas sekuler yang independen dari agama. Dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Nasir, sekitar tahun 1908 sampai 1993. Di Indonesia, Nasir adalah salah satu tokoh penting yang menolak sekularisme. Ia berpendapat bahwa pemisahan agama dan negara berbahaya untuk Indonesia karena agama, khususnya Islam sendiri yang merupakan mayoritas, adalah motor penggerak kehidupan masyarakat. Nasir mengusulkan agar agama tetap menjadi bagian integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, Indonesia apakah negara sekuler atau bukan? Dalam pandangan resmi dan realitas sosial, Indonesia secara konstitusi bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Nah, dasar negara sendiri yaitu Pancasila menempatkan yang paling pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Hal itu menegaskan bahwa negara mengakui peran agama, namun tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu. Menurut Profesor Dr. Musdah Mulya, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa menjadi negara sekuler karena masyarakatnya hidup dalam nilai-nilai religius yang kuat. Namun Indonesia juga tidak mungkin menjadi negara agama karena masyarakatnya sangat pluralis. Lalu ada praktik sekularisasi. Dalam sejarah, ada upaya untuk menjadikan Islam sebagai negara, seperti dalam perdebatan antara Muhammad Nasir dan Soekarno pada awal kemerdekaan. Akan tetapi, Indonesia akhirnya memilih konsep negara yang sekuler dalam arti tidak menjadikan agama sebagai asas utama dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekularisasi di Indonesia terjadi dalam bentuk pemisahan sebagian urusan agama dari negara, seperti dalam hukum dan kebijakan publik. Tetapi agama tetap menjadi pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik. Lalu ada kasus-kasus di Indonesia terkait sekularisme. Yang pertama ada kasus penodaan agama, di mana pernah terjadi perdebatan hukum tentang penodaan agama yang menunjukkan bahwa negara masih sangat terlibat dalam urusan agama. Negara mengatur dan membatasi kebebasan beragama serta mengakui hanya 6 agama resmi, sehingga kelompok kepercayaan lain sering mengalami diskriminasi dan merasa terdiskriminasi. Lalu yang kedua itu perdebatan hukum syariat. Nah, ada upaya itu yang sebagian kelompok untuk menerapkan syariat Islam secara formal di tingkat lokal sering menimbulkan polemik nih.
yang mencerminkan tarik-menarik antara kelompok yang ingin negara lebih religius dan kelompok yang ingin mempertahankan netralitas negara. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan yang pertama, Indonesia itu tidak sepenuhnya negara sekuler seperti negara-negara barat, tapi juga tidak bisa disebut sebagai negara agama atau negara yang seluruh sistem kenegaraan diatur oleh agama. Tidak seperti itu ya. Lalu yang kedua, secara filsafat, Indonesia menganut model negara religius pluralis, di mana negara mengakui dan melindungi agama-agama, tetapi tidak menjadikan satu agama sebagai dasar negara. Lalu, tokoh seperti Muhammad Nasir yang menolak sekularisme total, sementara Soekarno dan para pendiri bangsa memilih jalan tengah yang menempatkan agama dalam ruang publik, tapi tetap menjaga pluralisme. Dan yang terakhir, dalam praktiknya atau contoh nyatanya, sekularisme di Indonesia itu berjalan setengah hati, di mana negara netral dalam beberapa aspek, namun tetap mengatur dan mengakui agama secara resmi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.